Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat dipertemukan kembali. Serta salawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita mohonkan sebanyak-banyaknya untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya, serta untuk umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di hari akhir, di yaumil mahsyar, di hari pembalasan, kita mendapatkan syafaat Nabi kita yang mulia SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, masih membahas tentang adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan adab yang kelima, yaitu at-tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh pengarang kitab Mawsu'atul Adab al-Islamiyah menjelaskan, di samping bertawakal kepada Allah semata, hendak pula menyerahkan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bergantung kepadanya. Tawakal, orang yang bertawakal atau seorang mukmin yang bertawakal kepada Rabb-nya, kepada Allah, berarti menyerahkan, mempasrahkan segala urusannya, segala perkaranya kepada Allah. Hatinya selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melaksanakan asbab, setelah mengerjakan
sebab-sebab syar'iyah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melakukan sebab, ikhtiar, melakukan usaha, barulah dia serahkan urusannya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakal yang sebenar-benarnya. Dan ini bisa kita lihat gambaran tawakal ini dari hadis dari Nabi SAW yang sahih. Beliau bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah." Dalam riwayat lain, "Tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu qimasan wa taruhu bitanatan." Kata Nabi SAW, seandainya seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepadamu. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah bahkan memberikan rezeki kepada seekor burung. Taghdu khimasan, di pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan kosong perut, kosong tembulukannya. Wa taruhu bitanatan, dalam riwayat lain wa ta'udu bitanatan, sedangkan di sore hari dia kembali ke sarangnya dengan perut kenyang dan tembulukan penuh. Kalau kita perhatikan apa yang digambarkan oleh Rasul dalam hadis ini, bahwa seekor burung nggak pernah di pagi hari hanya bertahan di sarangnya. Dia pergi di pagi hari, terbang, mencari, berusaha mengais makan. Usaha seekor burung. Nggak tinggal diam. Hanya mengandalkan, kan Allah sudah beri rezeki, sudah atur, sudah tentukan rezekinya. Enggak, tuh burung dia tetap berangkat dari sarangnya, dari tempatnya di pagi hari, dalam keadaan kosong perutnya, lapar, kosong tembulukannya. Dia mengais rezeki dengan segenap kemampuannya. Kemudian ta'udu wa taruhu bitanatan, di sore harinya dia kembali ke sarangnya, kembali ke tempatnya dalam keadaan perutnya sudah kenyang dan tembulukannya terisi. Itu seekor burung. Bagaimana seorang hamba yang lebih besar, yang Allah berikan akal pikiran dan Allah berikan kemampuan lebih kuat, masa sih hanya tinggal diam di rumah, tidak berusaha dengan ikhtiar semaksimalnya, kemudian dengan alasan tawakal kepada Allah? Ini bukan tawakal yang sebenarnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Dikatakan sebenar-benar tawakal apabila kita sudah melakukan ikhtiar, sudah melakukan sebab-sebab yang Allah tentukan, yang Allah perintahkan, barulah kita tafwidu umurin ilallah. Kita serahkan semua perkaranya, semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tawakal. Inilah yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal yang seperti itu, bertawakal hanya kepada Allah, merupakan buah dari ma'rifah kita, pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan buah keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan
keyakinan kita kepada kekuasaan Allah yang maha agung, kepada rahmat Allah yang maha luas, kekuatan Allah yang tidak terbatas, ilmu dan hikmah Allah yang meliputi segala sesuatu. Seorang mukmin yang beriman dan mengenal Allah, tentunya dia yakin, dia tahu, dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatunya untuk dirinya. Tinggal tugasnya hanya melaksanakan sebab, mengerjakan ikhtiar dengan segenap kemampuan dan konsentrasi yang dimiliki. Maka setelah itu urusan semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tawakal adalah buah dari pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa membela, melindungi hamba-hambanya yang beriman dan bertawakal kepadanya. Orang yang bertawakal, seorang mukmin yang menyerahkan perkaranya, urusannya kepada Allah, merupakan buah, bukti dari keyakinan dia bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memperhatikan, tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau hamba-hamba yang kufur, yang penuh maksiat saja masih Allah berikan perhatian kepada mereka, masih Allah berikan kehidupan kepada mereka, masih Allah berikan rezeki nikmat sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada mereka, bagaimana mungkin Allah sia-siakan hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya? Ini harus diyakini oleh seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membela, melindungi hamba-hambanya yang beriman. Dan seorang mukmin meyakini bahwasanya jika Allah menghendaki sesuatu, pasti itulah yang akan terjadi. Pasti itulah yang akan terlaksana. Sebesar apapun rencana, keinginan kita terhadap sesuatu, apabila tidak sesuai dengan kehendak dan takdir Allah, maka sesuatu tidak akan pernah terlaksana. Sesuatu tidak akan pernah terjadi. Dan apa yang dikehendaki Allah, diinginkan Allah, dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, maka seorang yang beriman kepada Allah yakin bahwa tidak akan ada yang dapat menghalanginya. Inilah di antara apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam zikir setelah selesai salat fardu. Nabi SAW di antaranya mengajarkan kepada kita zikir yang kita bacakan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma ya Allah, ya Rabb, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang dapat mencegah dari pemberianmu. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla telah menentukan untuk memberikan sesuatu kepada hambanya, maka seandainya pun seluruh makhluk yang ada bersatu padu
mengumpul segenap kemampuan untuk menghalangi apa yang telah Allah takdirkan, tidak akan ada yang sanggup. Begitu juga, wala mu'ta lima mana'ta. Ya Allah, ya Rabb, tidak ada yang bisa memberikan terhadap hamba yang telah Engkau cegah. Kalau Allah menghendaki tidak memberikan terhadap hamba sesuatu itu, maka seandainya seluruh umat manusia, seluruh makhluk manusia dan jin menyatukan kekuatan untuk memberikan manfaat atau memberikan sesuatu kepada hamba yang lain yang tidak dikehendaki dan tidak ditakdirkan oleh Allah, maka tidak akan pernah terjadi abadan, selama-lamanya. Seorang yang beriman tentunya di hatinya sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mampu, sanggup, memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk melindungi dari hamba-hambanya yang ia sayangi, yang ia cintai. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itu, kata Syekh, seorang hamba yang mukmin hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia melakukan segala ikhtiar yang bisa ia lakukan dengan segenap kemampuannya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, yang Allah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman. Allah katakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakkallah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kamu orang-orang yang benar-benar beriman. Orang yang mengaku beriman di lidahnya, orang yang mengaku beriman di hatinya, maka sudah barang tentu, sudah pasti dia akan bertawakal, memasrahkan segala urusannya, perkaranya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, bahwa orang yang bertawakal, orang yang beriman bertawakal kepada Allah, yakin bahwa apa yang Allah kehendaki, bahwa apa yang Allah inginkan, bahwa apa yang Allah takdirkan, itulah yang akan terjadi. Dan hal ini juga sudah kita ulang-ulang dari muqaddimah setiap pertemuan kita di khutbatul hajah. Sering kita ulang-ulang bahwa tidak ada yang dapat memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan. Dan sebaliknya, tidak ada yang bisa menyesatkan kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki Allah berikan hidayah kepada mereka. Itu sudah pasti. Kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, tawakal hanya kepada Allah ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang mukmin. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mempengaruhi kehidupan kita. Artinya, seberapa besar, seberapa mutlak ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar itu pula yang akan mempengaruhi kita. Seberapa besar ketawakalan seorang mukmin kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, sebesar itu pula yang akan mempengaruhi kepribadian seorang mukmin. Dan di antara pengaruh
atau faedah dari bertawakal kepada Allah disebutkan oleh Syekh beberapa poin. Di antaranya yang pertama, bahwa orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang beriman, yang bertawakal kepada Allah, dia yakin bahwa dia akan memperoleh perlindungan Rabb-Nya, memperoleh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluannya. Ini yang harus diyakini, atau ini yang akan timbul di hati seorang mukmin, seorang yang beriman, yang bertawakal kepada Allah. Tumbuhnya keyakinan bahwa Allah akan jaga dia, Allah akan berikan perlindungan, akan berikan kecukupan kepadanya. Dan ini janji Allah. Barang siapa yang membaguskan, memperbaiki, membenarkan tawakalnya kepada Allah, niscaya dia akan menjaga, niscaya Allah akan menjaga dari setiap keburukan. Kalau seorang yang beriman kepada Allah, kepada Rabb-Nya, dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba yang telah ia cintai tadi, yang beriman kepadanya, yang bertawakal kepadanya, dari segala sesuatu keburukan yang tidak diinginkan oleh Allah. Allah tidak mungkin menginginkan sesuatu yang buruk kepada hamba yang beriman kepadanya, kepada hamba yang bertawakal kepadanya, kepada hamba yang ia telah cintai. Kemudian kata Syekh, Umar ibn al-Khattab pernah berkata, yang ucapan dari Umar, seorang khalifah, Amirul Mukminin. Kata beliau, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan menjaganya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan penjagaan kepada hambanya yang bertawakal. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan dia kecukupan. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, kepadanya, niscaya Allah akan membalaskan atau memberikan balasan dengan berlipat ganda. Dan barang siapa yang bersyukur kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga orang yang beriman, yang melaksanakan segala ikhtiar dengan segenap kemampuannya dan mempasrahkannya kepada Allah, dia yakin betul kalau dia sudah lakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya, maka Allah akan berikan dia perlindungan. Allah akan berikan dia kecukupan. Allah akan jaga dia. Dan Allah akan tambahkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Itu dengan melakukan apa yang Allah perintahkan. Di antara yang Allah perintahkan kepada kita, untuk selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Dan ini telah Allah janjikan dalam dalam Al-Quran, walain syakartum la'azidannakum. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la'azidannakum, niscaya aku akan menambahkan nikmat tersebut. Faedah yang kedua, kekuatan hati seorang mukmin. Artinya, orang yang bertawakal kepada Allah, hatinya akan kuat, keyakinannya akan kokoh. Seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah, ia akan berani menyampaikan kalimat yang hak, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari segala kemungkaran. Berdakwah, menyeru umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan tidak takut sama sekali kepada celaan, cemoohan, bulian dari umat manusia. Inilah orang yang bertawakal kepada Allah. Di dalam menyampaikan yang hak, di dalam mendakwakan yang hak, dalam melaksanakan yang hak, maka hatinya akan kokoh, akan kuat. Tidak peduli apa omongan orang, selama itu perintah Allah dan Rasulnya, selama itu syariat, selama itu kebenaran yang harus ia sampaikan, dia akan sampaikan. Selama itu kebenaran yang harus ia lakukan, akan dia lakukan. Apapun resikonya. Inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka hatinya akan kuat, akan kokoh. Sehingga tidak takut dengan celaan, dengan rintangan yang datang dari musuh-musuh Islam, dari musuh-musuh Allah, dari yang membenci yang hak ini. Seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang bertakwa kepada Rabb-Nya, dia tidak akan pernah takut kepada siapapun dalam membela hak-hak Allah, di dalam menegakkan kalimatullah. Sebab ia mengetahui bahwasanya tidak ada seorang pun yang mendatangkan manfaat dan memberikan mudarat kecuali atas izin Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang menjalankan perintah Allah, dia sadar, dia yakin bahwa tidak akan ada yang dapat memberikan manfaat. Tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat kepadanya kecuali atas seizin Allah. Sehingga ia pun mengimani bahwasanya ajalnya, rezekinya, nikmat itu semuanya sudah ada di tangan Allah. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertawakal kepada Allah, seorang yang beriman, yang memasrahkan segala urusannya kepada Rabb-Nya, dia yakin bahwa ajalnya, bahwa rezekinya, semuanya hanya ada di tangan Allah. Dan tidak ada yang dapat mempengaruhinya dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegaskan, menjelaskan kepada kita
Dalam sebuah hadis kata beliau, "Inna ruhal qudusi qad nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqahu wa ajalahu." Sesungguhnya Ruhul Qudus, yaitu Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, kata Nabi SAW, telah membisikkan ke dalam hati sanubariku. Apa bisikan Jibril? Annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqahu wa ajalahu. Bahwasanya seorang hamba, seorang jiwa tidak akan mati sehingga terpenuhi rezeki dan ajalnya. Seorang hamba tidak akan meninggal, tidak akan wafat sebelum semua rezeki yang telah Allah tentukan, takdirkan untuknya telah ia peroleh seluruhnya. Dan seorang mukmin tidak akan wafat, tidak akan mati kecuali telah tiba sampai atau habis masa ajal yang telah Allah tetapkan untuknya. Maka kata Nabi SAW, "Fattaqullaha." Maka oleh karena itu bertakwalah kalian semua kepada Allah. Apa yang perlu ditakuti lagi? Kalau semuanya sudah ditentukan oleh Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talabi. Perbaguslah caramu dalam mencari rezeki. Cantik main di dalam mencari rezeki. Jangan sesuka semau kita saja. Tapi carilah rezeki dengan cara yang baik. Dengan cara yang benar. Kemudian kata Nabi SAW, وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ عَلَىٰ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ. Kata Nabi SAW, dan janganlah rezeki yang terlambat datangnya itu memaksamu untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Ada orang merasa sudah banyak ikhtiar, sudah banyak usaha yang dia lakukan, tapi semuanya gagal. Dia sudah berpindah, berganti-ganti usaha untuk mendapatkan rezeki. Dia merasa bahwa rezekinya lambat. Sehingga dia merubah haluan dengan cara pintas. Dengan cara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Hendaknya seorang yang bertawakal kepada Allah dengan lambatnya rezeki datangnya kepadanya yang telah ditentukan oleh Allah, jangan sekali-kali memaksa dia untuk mencari jalan pintas dalam mencari rezeki dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, فَإِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. Ketahuilah, maka sesungguhnya rezeki yang ada di sisi Allah la yunalu
illa bi ta'atihi. Tidaklah diperoleh kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi seorang yang beriman, yang bertawakal kepada Rabb-Nya, yang telah meyakini bahwa rezeki dan ajalnya tidak akan tertukar kepada yang lain, dan semua rezeki yang telah Allah tentukan kepadanya pasti akan dia peroleh, maka dia tidak mencari rezeki kecuali dengan cara ketaatan kepada Allah. Artinya dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang benar, cara-cara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bersahaja dalam mencari rezeki. Orang yang bertawakal kepada Allah di dalam mencari rezeki biasa saja, santai. Bukan berarti berpangku tangan, berdiam diri, tidak. Tapi dia lakukan ikhtiar dengan segenap kemampuannya tanpa memaksakan diri, memaksakan kehendak melebihi kemampuannya untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan nikmat. Orang yang bertawakal kepada Allah akan senantiasa santai hidupnya dalam mencari rezeki. Sederhana, biasa-biasa saja. Kata Syekh, seorang mukmin mengetahui bahwasanya usaha dalam mencari kenikmatan dunia tidak akan menambah rezeki yang telah Allah takdirkan kepadanya. Seorang yang bertawakal kepada Allah, dia meyakini bahwa usahanya itu, ikhtiarnya itu tidak akan menambah rezekinya. Hanya dia nggak tahu bagaimana dia akan memperoleh, mendapatkan rezeki. Makanya dia ikhtiar, makanya dia usaha. Namun sebenarnya seorang yang beriman meyakini dalam hatinya bahwa pekerjaan dia, usaha dia, ikhtiar dia, bukan itu yang menentukan rezekinya. Segala ikhtiar, segala usaha yang ia kerjakan, itu tidak akan menambah rezeki yang telah Allah takdirkan. Kalau misalkan pencaharian seorang pedagang, keuntungannya telah Allah takdirkan hari ini 100.000. Itu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Maka sehebat apa, sepintar apa, selihai apapun yang dilakukan seorang pedagang, tidak akan menambah ketentuan rezeki yang telah Allah tetapkan baginya hari ini. Sehingga dia akan berikhtiar, berusaha dengan segenap kemampuan, dengan cara yang sederhana, tidak memaksakan diri. Yang keempat, seorang mukmin berusaha dengan cara-cara yang disyariatkan. Seorang yang bertawakal kepada Allah, dia akan berusaha hanya dengan cara yang diridhoi, yang dibenarkan sesuai dengan syariat Allah, syariat Islam. Dan hal ini akan berlaku dalam seluruh urusan kehidupan seorang yang beriman. Apapun akan dia lakukan, cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seorang mukmin, dia menikah untuk mendapatkan keturunan yang saleh,
Namun dari sejak awal dia berikhtiar untuk mendapatkan, untuk menikah, mencari pasangan, dia tidak akan lari dari cara-cara yang disyariatkan oleh Allah. Maka dia akan mencari pasangan yang pertama sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Cara yang diinginkan oleh Allah, yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dan dia akan mencari pasangan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Allah. Kenapa? Karena dia menyadari dan dia memasrahkan urusannya kepada Allah. Dia lakukan itu namun yang menentukan tetap ada di tangan Allah. Kita tahu, bahkan seorang Nabiullah, Rasulullah, bahkan seorang Rasul Ulul Azmi, Nuh alaihi salatu wassalam, sekalipun dia seorang Nabi dan Rasul, namun anaknya dia tidak bisa selamatkan. Apakah kan kita tuduh bahwa Nabi Nuh enggak bisa, enggak benar dalam memilih pasangan, dalam mengajari anaknya? Tentunya tidak. Maka seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan segala usaha apapun sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan, yang disyariatkan Allah. Dan setelah dia lakukan cara-cara itu dengan sesuai syariat Allah, maka semuanya dia pasrahkan. Dia serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seandainya pun yang dia inginkan tidak tercapai dengan apa yang telah dia lakukan, itu akan menenangkan jiwanya, menenteramkan hatinya. Inilah yang dilakukan oleh para Nabiullah, para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyampaikan yang benar. Begitu juga seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan dia bertani, mengairi sawahnya, memilih bibitnya, memupuk dan merawat tanamannya. Namun dia pasrahkan tentang hasil dari yang akan ia panen, semuanya serahkannya kepada Allah. Dia meyakini bahwa usaha yang ia lakukan, dia merawat dari sejak menggarap tanahnya, memilih bibitnya, menanam dengan cara yang benar, memupuk dan merawatnya. Tapi itu semua tidak menentukan hasil di akhir panennya. Tapi dia yakin bahwa semuanya itu tergantung ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah di dalam berusaha ketika dia sakit untuk berobat. Dia datang ke dokter atau dengan cara-cara herbal, cara-cara yang disyariatkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syariat Islam. Dia menyadari itu semua, bahwa apa yang ia lakukan itu bukanlah yang menentukan untuk kesembuhannya. Tapi itu semua hanyalah ikhtiar, hanya sebab yang diperintahkan oleh Allah untuk dia lakukan. Namun hasil akhir finalnya tetap hanya ada di tangan Allah. Sehingga orang yang beriman, yang bertawakal kepada Allah ketika dia berobat dan sudah dia lakukan semaksimalnya tetap belum sembuh, maka akan menumbuhkan kesabaran di hatinya karena dia yakin, karena kesembuhannya belum diinginkan, belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah sudah sampai saatnya, apa yang diinginkan, apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk dia sembuh, maka
kesembuhan itu akan dia peroleh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kesimpulannya bahwa tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan sangat mempengaruhi kejiwaan hati seorang mukmin. Maka seberapa besar, seberapa persen ketawakalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar itulah yang akan mempengaruhi hatinya, yang akan mempengaruhi kejiwaan seorang mukmin itu. Kalau ini sudah kita ketahui, tentunya bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyerahkan segala urusan apa yang ia miliki, semuanya ia pasrahkan, dia serahkan kepada Allah. Tapi ingat, setelah dia melakukan ikhtiar, melakukan sebab semaksimal dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat. Baru satu adab yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu adab yang keenam dalam adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita sudahi pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.